Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Cahyani, NIM 192111041 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalalah. Macam-macam dalalah ada dua, yaitu dalalah lafziyah atau wadihah dan dalalah ghairu wadihah. Dalalah lafziyah atau wadihah dibagi menjadi 4, yaitu zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Dalalah ghairu wadihah juga dibagi menjadi 4, yaitu khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian dalalah. Secara bahasa, dalalah berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari dalla yadallu yang berarti menunjukkan dan atau penunjukan. Secara istilah, penunjukan suatu lafal nas atau teks kepada pengertian yang mudah untuk dipahami, sehingga dengan pengertian tersebut dapat diketahui ketentuan yang dikandung oleh dalil nas atau teks tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang dalalah lafziyah atau wadihah secara jelas. Yang pertama yaitu zahir. Lafal yang bisa dipahami maknanya secara langsung atau lafal tersebut sudah jelas maknanya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, zahir adalah lafal dengan sighat atau bentuknya sendiri, menunjukkan apa yang dimaksud tanpa tergantung pemahamannya kepada lafal lain. Namun, masih mungkin untuk ditakwilkan lagi. Contohnya dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha war ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulun. Artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yang yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3, 4. Quran surat An-Nisa ayat 3. Makna arti zahir yang cepat yang dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi dan kebolehan menikahi perempuan sebanyak 2, 3, ataupun 4 orang. Akan tetapi makna zahir tersebut bukanlah maksud utama ayat. Kalau diperhatikan rangkaian pembicaraannya, bukanlah makna itu yang dimaksud. Yang kedua yaitu nas. Suatu lafal yang menunjukkan hukum dengan jelas dan merupakan makna asal dari teks. Dalalah yang mempunyai kemungkinan untuk ditaksis atau dikhususkan, ditakwil dan dinasah, dihapus atau dibatalkan. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196 yang artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Kata asyaratun kamilah tersebut pada nas karena tidak ada kebolehjadian pengertian lain kecuali 10 hari, tidak lebih dan tidak pula kurang. Begitu pula dipahami setiap lafal yang mengandung pengertian jelas yang tidak mengandung kebolehjadian pengertian lain. Kaidah yang diterapkan pada lafal nas wajib diamalkan secara pasti sesuai makna yang ditunjukkan oleh lafal tersebut. Tidak dapat dipalingkan dari makna tersebut kecuali dengan adanya nas, pembatalan hukum. Oleh pembuat syariat al-syahri wajib mengamalkan secara pasti dan tidak dibenarkan melakukan ijtihad pada kasus ini. Dengan kata lain, bahwa pada suatu lafal telah jelas dan tegas pengertiannya,
maka ijtihad tidak lagi diperlukan. Yang ketiga yaitu mufassar. Lafal yang menunjukkan suatu hukum dengan dalalah yang tegas dan jelas, sehingga penunjukan itu tidak mungkin untuk ditakwil dan ditaksis, tetapi dapat dinasah ketika masa Rasulullah. Contohnya dijelaskan dalam Quran surat An-Nur ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Quran surat An-Nur ayat 4. Bilangan 80 kali dera bagi pelaku qadz yang menuduh orang baik-baik melakukan zina tanpa adanya bukti dan 4 orang saksi merupakan lafal mufassar, sebab bilangan 80 merupakan bilangan yang pasti. Maknanya tidak dapat dipalingkan dan pengertian angka 80 kali itu tidak dapat diubah dengan mengurangi atau menambahkan jumlahnya. Dan yang terakhir yaitu muhkam. Lafal yang menunjukkan makna adalah dalalah yang tegas dan jelas serta qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwilkan, ditaksis atau dinasah. Muhkam menduduki posisi tertinggi dalam kejelasan di antara derajat-derajat kejelasan lafal lain. Contohnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, katakanlah Dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak diperanakan, dan tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Ayat ini menjelaskan ketetapan pasti tentang iman dan mengisahkan Allah yang merupakan ketetapan pasti yang berlaku sepanjang zaman, tidak dapat ditakwilkan, ditaksiskan, serta dinasah dan dibatalkan. Selanjutnya yaitu dalalah ghairu wadihah, tidak jelas. Yang pertama yaitu khafi. Lafal yang dari segi penunjukannya kepada makna jelas, namun ketidakjelasannya muncul ketika menerapkan makna tersebut pada kasus tertentu. Contohnya dijelaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya pembunuhan itu tidak berhak menerima warisan dari yang dibunuhnya. Lafal pembunuh dalam hadis di atas cukup jelas artinya dan tidak diragukan untuk menerapkan hukum terhalang dari hak warisan yang membunuh secara sengaja dan terencana. Akan tetapi, apakah lafal tersebut dan hukum halangan warisan itu dapat diberikan pula terhadap pembunuhan tersalah, tidak sengaja, pembunuhan tersebab, pembunuhan bersama, dilakukan secara bersama oleh lebih dari 2 orang. Yang kedua yaitu muskil. Suatu lafal yang dari penunjukan maknanya terdapat ketidakjelasan sehingga muncul beberapa perbedaan pendapat dalam memahami lafal tersebut. Contohnya, lafal ana pada surat Al-Baqarah ayat 223 yang artinya istri-istrimu adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datanglah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Lafal ana pada dasarnya memiliki makna kaifa, sebagaimana disebutkan dalam surat Maryam ayat 20, aina di mana sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 37 dan mata kapan, sehingga
Untuk menentukan maknanya yang tepat perlu dicari melalui pembahasan dan pemikiran yang mendalam. Berdasarkan hal tersebut, ada ulama yang mengartikan kata ana dengan makna kaifa, dan ada pula yang mengartikan dengan makna mata. Yang ketiga yaitu mujmal. Suatu lafal yang mengandung makna secara global dimakan kejelasan maksud dan rinciannya yang dapat diketahui jika hanya dengan lafal itu sendiri. Kejelasan tersebut hanya dapat dijelaskan dari sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal khawli ghaira ihraj, yang artinya orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Quran surat Al-Baqarah ayat 240. Ayat ini dipahami sebagai masa idah wanita cerai mati adalah 1 tahun. Sementara ayat lain dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya, dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Ayat ini menyatakan masa iddah cerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Karenanya, 2 ayat tadi dianggap mujmal. Tetapi bila diperhatikan ayat pertama terkait dengan hak wanita yang diterima untuk mendapatkan tempat tinggal, misalnya selama 1 tahun, jadi bukan terkait dengan masa iddah. Ayat kedua secara langsung menyatakan masa iddah, jadi masa iddahnya 4 bulan 10 hari dan hak mendapatkan jaminan mata, yaitu seperti sandang, pangan, papan, dari selama 1 tahun. Dan yang terakhir yaitu mutasyabih. Suatu lafal yang tidak menunjukkan kejelasan maknanya dan tidak ada pula dalil yang menjelaskannya. Contohnya seperti potongan-potongan huruf pada permulaan sebagian surat Al-Quran seperti alif, lam, mim, shad, ha, dan ayat-ayat yang berupa zahirnya, yakni ayat yang mempunyai arti bahwa Allah menyerupai makhluknya seperti bahwa dia mempunyai tangan, mata, dan tempat. Dijelaskan dalam firman Allah Quran surat Fatayat ayat 10 yang artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Takwilnya adalah kekuasaan Allah berada di atas kekuasaan siapapun. Ayat ini tidak dapat dipahami hanya secara makna bahasa saja, di mana Allah tidak mungkin menyerupai makhluknya. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.